bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 8, semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat ya. Kita bertemu lagi meski dengan suasana daring seperti ini. Oke, materi kita kali ini adalah redistribusi pendapatan nasional. Redistribusi pendapatan nasional adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok atas yang biasa kita sebut dengan orang kaya kepada masyarakat kelompok bawah atau orang-orang miskin. Bentuk-bentuk redistribusi pendapatan ada dua. Yang pertama adalah redistribusi vertikal. Redistribusi vertikal adalah redistribusi pendapatan dari kelompok atas kepada kelompok bawah. Contohnya seperti PKH dan bantuan sosial terdampak COVID-19. Sedangkan redistribusi horizontal adalah redistribusi pendapatan antar kelompok yang memiliki pendapatan sama. Contohnya seperti BPJS Kesehatan. Untuk program redistribusi pendapatan, yang pertama adalah program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi masyarakat bawah. Contohnya seperti sembako untuk masyarakat. PKH, yang kepanjangannya adalah Program Keluarga Harapan. BOS, Bantuan Operasional Sekolah. PIP, Program Indonesia Pintar. JKN, Program Jaminan Kesehatan Nasional, dan KIS, Kartu Indonesia Sehat, serta perumahan bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat menengah ke bawah. Yang kedua adalah program kelompok usaha bersama, KUB, dan usaha ekonomi produktif. KUB merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif. Web. Yang ketiga, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan usaha ekonomi kreatif dan produktif yang dimiliki, dimodali, dan dikelola masyarakat. Makin berkembangnya UMKM, jumlah wirausaha makin bertambah. Keberadaan UMKM berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional. Oleh karena itu, sektor UMKM perlu dikembangkan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Yang keempat adalah kerjasama dengan pihak swasta dalam menjalankan Program Corporate Social Responsibility atau CSR. Agar program CSR berjalan lancar, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta, baik swasta lokal maupun swasta asing. Secara etika, perusahaan bertanggung jawab terhadap masyarakat ataupun lingkungan sekitar perusahaan. Bentuk tanggung jawab perusahaan dapat diwujudkan melalui program Corporate Social Responsibility. CSR secara tidak langsung membantu dan memperkuat program pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan pembangunan sosial. Kegiatan dalam CSR antara lain melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu, memberikan dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, serta sumbangan untuk membangun fasilitas umum. Selain itu, dalam bidang ekonomi, CSR juga bisa berperan sebagai bapak angkat. CSR sendiri dapat dijadikan sebagai salah satu indikator tanggung jawab sosial untuk membantu mengembangkan usaha kecil menengah dan koperasi. Yang terakhir adalah mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi.
Alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia yang pertama adalah melalui subsidi. Contoh subsidi adalah subsidi pupuk yang diberikan pemerintah yang bertujuan menekan biaya produksi para petani. Yang kedua adalah pengenaan pajak. Salah satu fungsi pajak dalam perekonomian adalah fungsi distribusi. Iuran pajak yang terkumpul dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke permainan ya. Ini permainan sering kalian mainkan loh ketika kita melaksanakan pembelajaran secara PTM, tatap muka. Kalian boleh menuliskannya di dalam buku tugas atau buku IPS kalian. Kemudian kalian kerjakan ya. Sedangkan soal-soalnya ada di sini, bisa kalian baca. Jawabannya juga sudah saya jelaskan. Ini adalah pertanyaan teka-teki silang yang harus kalian kerjakan. Kalian siapkan saja jawabannya di buku tulis dan buku tugas kalian. Dan yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ketika kita PTM ya anak-anak. Oke anak-anak kelas 8, terima kasih. Semoga kalian bisa tetap semangat mengerjakan tugas dari saya. Sampai ketemu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.